Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafif Zul Jalali Wal Ikram Ais dengan NIM 230105067. Di video ini saya ingin menjelaskan salah satu materi yang terdapat di RPS, yaitu konsep dasar hukum dagang dan muamalah maliyah. Sebelum itu, mari kita pindah ruangan terlebih dahulu. 1. Pengertian hukum dagang. Nah, mari kita bahas apa itu hukum dagang. Alangkah baiknya kita menyimak beberapa rumusan hukum dagang yang dikemukakan oleh para ahli terlebih dahulu. Yang pertama, menurut Achmad Iksan, hukum dagang adalah hukum yang mengatur soal-soal dagangan atau perniagaan, di mana mengatur mengenai persoalan yang ditimbulkan oleh tingkah laku manusia dalam perdagangan atau perniagaan. Yang kedua, menurut Subekti, hukum dagang ialah hukum yang mengatur hubungan privat istimewa antara orang-orang sebagai anggota masyarakat dengan suatu badan hukum, di antaranya pemerintahnya sebagai badan hukum. Yang ketiga, menurut R. Sukardono, hukum dagang adalah bagian dari hukum perdata pada umumnya, yakni yang mengatur masalah perjanjian dan perikatan yang diatur dalam buku ketiga Burgerlijke Wetboek, atau disingkat dengan BW. Dengan kata lain, hukum dagang adalah himpunan peraturan-peraturan yang mengatur seseorang dengan orang lain dalam kegiatan perusahaan yang terutama terdapat dalam kodifikasi KUHD dan KUH Perdata. Hukum dagang dapat pula dirumuskan sebagai serangkaian kaidah yang mengatur tentang dunia usaha atau bisnis dan dalam lalu lintas perdagangan. 2. Pengertian muamalah maliyah. Muamalah maliyah dalam Islam merujuk pada hukum dan aturan yang mengatur transaksi keuangan dan ekonomi antar individu. Istilah ini berasal dari dua kata Arab. Yang pertama, muamalah yang artinya aktivitas hubungan antar manusia. Yang kedua, maliyah yang artinya berkaitan dengan harta atau keuangan dalam Islam. Muamalah maliyah mencakup berbagai aspek transaksi dan kegiatan ekonomi dalam perspektif Islam, antara lain. 1. Jual beli dalam bahasa Arabnya al-bayu. 2. Sewa menyewa dalam bahasa Arabnya ijarah. 3. Kerjasama bisnis dalam bahasa Arabnya mudharabah atau musyarakah. 4. Pinjam meminjam dalam bahasa Arabnya qard. 5. Gadai dalam bahasa Arabnya rahn. 6. Pengalihan utang dalam bahasa Arabnya hiwalah. 7. Jaminan dalam bahasa Arabnya kafalah. 8. Penitipan dalam bahasa Arabnya wadi'ah. Prinsip dasar muamalah maliyah adalah mengatur transaksi ekonomi yang sesuai dengan syariah Islam, menghindari riba, gharar yang berarti ketidakjelasan, dan maisir yang berarti perjudian, serta menjunjung tinggi nilai keadilan dan kemaslahatan bersama. 3. Sumber hukum muamalah maliyah dan hukum dagang di Indonesia. Sumber hukum muamalah maliyah adalah Al-Quran, Al-Hadis, dan Ijtihad. Al-Quran dan Al-Hadis merupakan sumber utama dalam menetapkan aturan dan prinsip dalam fikih muamalah. Ijtihad adalah penggalian hukum yang dilakukan oleh para pakar hukum Islam, mujtahid, untuk menjawab persoalan kehidupan yang tidak secara jelas dan tegas terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Dalam rangka menggali hukum, para mujtahid menggunakan beberapa metode penggalian hukum, di antaranya qiyas, ijma', istihsan, istislah, maslahah, mursalah, istishab, sad al-zari'ah, urf, syarman qablana, madzhab al-syahabi. Beberapa sumber hukum dagang di Indonesia di antaranya adalah 1. Hukum tertulis yang dikodifikasikan, yaitu KUH Perdata. Khususnya buku ketiga perihal perikatan. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang disingkat dengan KUHD. Peraturan-peraturan di bidang perdagangan di luar KUHD. Contohnya seperti koperasi, paten, merek, perum, perjan, persero, perusahaan negara, dan lain-lain. 2. Hukum tertulis yang belum dikodifikasikan, yaitu peraturan-peraturan khusus yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan perdagangan. Selanjutnya, KUHD terdiri dari dua buku, yaitu buku pertama tentang perdagangan, buku kedua tentang hukum laut atau hukum maritim. Adapun bagian yang penting dari hukum perdata yang mengatur tentang perdagangan ialah buku ketiga KUH. Perdata, perihal perikatan atau hukum perikatan, dan ketentuan-ketentuan tentang badan hukum yang dikenal dengan rechtspersoon. Keempat, konsep dasar muamalah maliyah berdasarkan fikih muamalah. Konsep dasar muamalah maliyah yang dikenal dengan interaksi atau transaksi keuangan dalam perspektif fikih muamalah atau yang dikenal dengan hukum Islam tentang transaksi dibangun di atas prinsip-prinsip syariah yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan menghindari darar, yaitu kerugian atau bahaya. Ada beberapa konsep dasar utama, yaitu 1. Tauhid, yaitu keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, keadilan. 3. Kemaslahatan maslahah. Keempat, larangan riba. 5. Larangan gharar. Keenam, larangan maisir. Ketujuh, larangan haram. Kedelapan, kebebasan bertransaksi dengan batasan syariah. 9. Tanggung jawab dan amanah. Kesepuluh, kepemilikan yang sah.
Konsep-konsep dasar ini saling terkait dan membentuk kerangka etika dan hukum yang mendasari seluruh aktivitas muamalah maliyah dalam Islam. Pemahaman dan implementasi konsep-konsep ini bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang adil, stabil, dan memberikan manfaat bagi seluruh umat manusia. 5. Konsep dasar hukum dagang berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Konsep dasar hukum dagang di Indonesia berlandaskan pada prinsip kebebasan berkontrak, pacta sunt servanda, itikat baik, asas konsensualisme, asas obligatuar, pemisahan harta kekayaan badan usaha dengan harta kekayaan pribadi, dan pendaftaran perusahaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Perdata dan Kitab Undang-Undang Dagang. Selain itu, berbagai peraturan perundang-undangan lain hadir untuk mengatur aspek-aspek spesifik dalam kegiatan perdagangan, termasuk perlindungan konsumen, persaingan usaha yang sehat, hukum kepailitan, dan hukum kekayaan intelektual. Pemahaman terhadap konsep-konsep dasar ini penting bagi para pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan perdagangan secara sah dan bertanggung jawab. Penting untuk dicatat bahwa hukum dagang di Indonesia terus berkembang seiring dengan dinamika ekonomi dan teknologi. Berbagai peraturan perundang-undangan baru diterbitkan untuk mengatur aspek-aspek perdagangan modern seperti e-commerce, teknologi finansial, dan perdagangan internasional. Baik, hanya sekian materi yang dapat saya paparkan tentang konsep dasar hukum dagang dan muamalah maliyah. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dan kesalahan kata, dikarenakan saya manusia yang tidak luput dari kesalahan. Berikan tombol like jika video ini bermanfaat bagi kalian para penonton sekalian. Sampai jumpa di video yang akan datang. Terima kasih sudah menonton.